Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back di quick update. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah quick update aja untuk kondisi Bitcoin terkini. Seperti yang kita ketahui teman-teman, Bitcoin akhirnya rebound signifikan sampai ke kisaran 44.000. Dan ada beberapa hal atau beberapa topik yang akan saya bawakan. Pertama adalah gimana kira-kira reaksi pasar terhadap kondisi emergency meeting tadi malam dan resultnya apa. Lalu selain itu kita juga akan sedikit discuss tentang kondisi price actionnya sendiri, di mana seperti yang kita lihat teman-teman, ada kemungkinan Bitcoin akan memasuki skenario B yang kita sempat bahas pada video tadi malam, atau tepatnya di 12 jam yang lalu tentang My Bitcoin Roadmap teman-teman. Nah sebenarnya kalau misalnya untuk hasil meeting sendiri, ini kemarin balik lagi ya, kita sempat discuss tentang acuan kita untuk melihat di pergerakan 23 November 2015, dan itu sempat dilakukan emergency meeting oleh si The Federal Reserve. Jadi ini ada satu news untuk yang hari ini, itu tepatnya 13 jam yang lalu dirilis newsnya. Terus kalau misalnya teman-teman search lagi, The Fed Emergency Meeting itu sempat diadakan di 2015 teman-teman, dan resultnya so far pada kala 2015 itu, jadi kalau misalnya saya search di sini, kita coba research ya teman-teman ya. 23 November 2015 ya, itu tepatnya di hari Senin teman-teman. Jadi kalau kita lihat sebenarnya situasi pada 23 November 2015 market itu cenderung flat-flat saja, dan in the couple next days-nya itu dia mengalami penguatan. Nah sebenarnya ada kesamaan ya yang terjadi pada kondisi saat ini, dan sebetulnya sih kalau saya bisa bilang teman-teman, bisa dikatakan samanya ini dalam artian bukan sama bisa langsung naik gitu ya, tapi lebih ke arah keputusan yang diambil oleh The Federal Reserve sendiri. Jadi kalau misalkan berdasarkan news yang berlangsung tadi, atau bukan news yang berlangsung sih, news yang dirilis ya, The Fed itu secara official atau secara resmi itu setuju untuk masalah kenaikan suku bunga itu akan dijalankan di bulan Maret teman-teman ya. Jadi di sini saya ada baca, dan yang menurut saya cukup penting adalah I see March as an appropriate time to raise the interest rate, and then we have to take in all of the information and make the right decision at the right time for the economy. Jadi ini adalah beberapa pembahasan, beberapa discussion, ada banyak sekali teksnya, kalian boleh lihat ya. But in the end ini yang paling penting ya. Jadi pada dasarnya di sini secara histori, secara sejarah ya, memberitahu bahwa kebijakan The Fed itu biasanya kalau misalkan dia lebih agresif maybe, itu biasanya bisa menyebabkan ketidakstabilan ya terhadap kondisi pertumbuhan dan harga teman-teman. Makanya di sini mungkin mereka meyakini bahwa kalau misalnya mereka langsung ambil keputusan di emergency meeting tadi malam, itu bakal menyebabkan kondisi yang sama bisa terulang kembali, yaitu ketidakstabilan kondisi harga dan kondisi pasar teman-teman. Sehingga oleh karena itu tampaknya tetap ya suku bunga akan dijalankan atau akan dinaikkan per Maret mendatang. Sehingga teman-teman, sesungguhnya sih bisa jadi kondisi koreksi yang kemarin terjadi itu tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan oleh ketakutan pasar ya, bahwa wah ini inflasi udah naik nih sampai 7,5%, artinya The Federal Reserve bakal langsung ngambil keputusan, dan bisa aja nih dia langsung naikin suku bunga per emergency meeting tadi malam teman-teman. Yang ternyata di luar dugaan banyak pelaku pasar, akhirnya kenaikan suku bunga itu mungkin ditetapkan untuk tetap dijalankan di bulan Maret dengan tujuan supaya mereka tetap safety ya, dengan tujuan supaya kestabilan pasar market itu bisa tetap terjaga teman-teman. Alright, nah secara price actionnya sendiri ini sebenarnya kalau kita lihat situasinya seperti pembahasan kita di skenario B roadmap tadi malam ya, dimana kalau kita lihat sebetulnya gini teman-teman, exponential moving average di break, testing, di break, testing, di break, testing ya, and then decline lagi until dia break dari exponential moving average, lalu dia testing ke EMA 21-nya dan berpotensi meneruskan penguatan gitu. So far kalau misalkan let's say teman-teman, ini balik lagi sesuai dengan timeline yang kita yakini bahwa menjelang akhir Februari
ada kemungkinan kita masih bisa mendapatkan dorongan. Balik lagi karena tension yang terjadi between Rusia dengan Ukraine itu bisa mendukung ya positif untuk kondisi Bitcoin sebagai salah satu sarana alternatif untuk penyimpanan uang. Karena balik lagi teman-teman, gak mungkin dong semua orang di sana pegangnya emas gitu. Ada yang mungkin anak-anak remaja, anak-anak muda mungkin bisa mengeducate orang tuanya untuk oke, kita mendingan pegang cryptocurrency aja, kita gunakan hard wallet misalnya atau cold wallet supaya kita bisa lebih safe dan lebih secure ya, untuk memastikan ya setidaknya aman lah istilahnya asetnya secara digital. Maybe bisa jadi consideration mereka untuk mereka ya mungkin nge-keep mereka punya aset dalam bentuk Bitcoin. Maybe teman-teman, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti opsi ini akan selalu ada dan menjadi pilihan banyak orang, terutama yang ngerti tentang cryptocurrency dan berbicara tentang sarana lindung aset dari inflasi atau dari posisi yang mungkin bisa merugikan bagi mereka. Karena kalau mereka megang kertas uangnya, kalau misalnya negara berantem, negara perang, itu kalian harus tahu akan ada kesulitan untuk pangannya, akan ada kesulitan untuk ya pokoknya macam-macam, yang artinya akan ada penurunan value terhadap mata uang mereka ya, karena ekonomi pasti nggak jalan. Bayangin perang, gimana caranya kalian bisa buka toko kalau kondisinya lagi perang ya kan, istilahnya begitu teman-teman. Nah secara timeline ini kalau kita perhatikan teman-teman, jadi saya akan coba mengukur dengan menggunakan date range. Pada dasarnya saya yakini penguatan ini ya mungkin saja bisa terjadi ya sekitar 9 hari ke depan atau sampai ya maybe 10 hari ke depan ya, dan itu di akhir Februari. Sebelum akhirnya kembali nih digoreng lagi teman-teman berita FAD-nya oleh the Federal Reserve untuk masalah kenaikan suku bunga, dan akhirnya dibawa turun sampai ke pertengahan Maret, dan itu artinya potensi wave 2 ya. Baru kita in the end teman-teman ya, seperti yang saya bilang ya, setelah orang-orang cukup positif, setelah orang-orang cukup confident bahwa suku bunga ternyata udah dinaikkan dan ternyata impact ke market nggak terlalu parah dan bla 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 bla. Who knows teman-teman, tiba-tiba kita mendapatkan optimisme dari market lalu kita menuju ke subwave 3 ya. Tapi itu balik lagi semuanya belum terjadi, kita juga belum tahu pasti apakah ini akan benar-benar rebound signifikan karena kita belum tahu nih apakah ini akan fake out atau tidak ya. But in the end teman-teman, ini yang saya cukup yakini ya. Nah, kemarin sempat ada yang memberikan komen juga bahwa exponential moving average 55 dan 21-nya belum crossing. Nah, ini yang perlu kalian pahami teman-teman. Kalau kalian lihat situasi di sini, marketnya turun dulu baru dia bear cross, atau bear cross terjadi dulu baru marketnya turun lagi ya. Nah ini sebenarnya yang perlu dipahami dan kebanyakan orang masih salah persepsi soal ini. Contoh misalkan ini kalau kamu lihat ya, price-nya break dari exponential moving average 21 dan 55 baru dia test back dan bull cross baru terjadi. Tapi situasi bull cross-nya ini setelah terjadi breakout ya. Jadi marketnya sendiri sudah ngepump baru terjadi bull cross, which means yang namanya indikator moving average itu sifatnya lagging, bukan leading indikator. Artinya dia bukan bull cross dulu baru kemudian break gitu, baru kemudian harganya rebound, baru kemudian harganya naik signifikan. Makanya kalau ada orang bilang golden cross atau dead cross, kayak waktu ya kita berbicara nggak usah jauh-jauh lah ya. Waktu kondisi di sini ini dead cross semua diomongin ya, semua ngomongin giant head and shoulder, saya masih ingat banget. Dan pada kala itu mungkin cuman saya yang meyakini bahwa ada potensi market ya, my bad teman-teman, bukan cuma saya. Pada kala itu saya sih ngelihatnya ya, kebanyakan influencer itu bilangnya harga bisa anjlok parah. Cuma memang pada kala itu saya meyakini ada potensi bottom. Simple banget reasonnya, karena saya ngelihat dari MACD-nya sendiri di sini menunjukkan ya, udah ada ternyata. MACD-nya sendiri di sini menunjukkan bahwa dia berada pada posisi lowest-nya sepanjang Bitcoin diperdagangkan. Artinya memang di sini kelihatan dia ada kemungkinan bahwa marketnya itu sudah menunjukkan yang namanya extremely oversold. Jadi saya waktu itu bilangnya kalau di YouTube channel saya ya, Kevin Saili, kalian search ya, pertama dalam sejarah Bitcoin kalian bakal temuin itu 8 bulan yang lalu update videonya, dan yang nonton cuma 229 orang, which means pada saat itu semua pasti nggak aware teman-teman ya. Nah ya lebih kurangnya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekilas quick update,
Of course, kita bisa ngelihat ada potensi ada head and shoulders atau inverse head and shoulders bisa terbentuk ya pada kondisi market ini, dan ini kita juga sudah discuss di video tadi malam teman-teman. So I guess kita nggak tahu pasti apakah ini akan break, apakah ini akan bull trap ya. Tapi sementara ini clue-nya buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini. Kalau kalian perhatikan, sebelumnya kita sempat ngebahas ini membentuk yang namanya falling wedge pattern, which means dia sudah break dari falling wedge pattern yang terbentuk di sini teman-teman. Ya, mungkin saya tariknya dari mana nih? Ya, lebih kurangnya beginilah ya. Dia sudah break dari falling wedge pattern yang ada di sini, lalu terjadi pelemahan momentum, dan kalau kalian perhatikan terbentuk lagi yang namanya falling wedge pattern di kondisi yang sama. Nah, sebetulnya sih fokus utamanya bukan ke arah falling wedge pattern atau ke patternnya, tapi kalian bisa lihat dari situasi di mana market start slowing down, and then kita dapat nice rebound saat ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah pergerakan ini akan impulsif dan akan diteruskan untuk menuju ke target berikutnya. Nah, itu yang perlu kita pantau, dan ternyata skenario bearish rectangle tentunya tidak terjadi. Seperti yang kita bahas sih, sebenarnya kalau by the time dia sideways, ini kondisi market tuh lagi sama-sama menunggu. Dan every good news atau every bad news itu pasti akan mengactivate market, dan akhirnya ya either dia break ke atas atau either dia break ke bawah ya. Seperti yang saya bilang, break ke bawah artinya dia akan testing ke area resistance sekarang yang berubah menjadi support. Lalu kalau misalkan dia break ke arah atas, artinya kita mungkin akan testing ke recent highest levelnya, dan itu di kisaran $45.000 teman-teman. Sementara kalau secara time frame daily, kita lihat di sini yang berpotensi adalah di kisaran $47.900 ya. Kalau misalkan untuk time frame hourly, kita mau ngukur nih untuk potensi targetnya, mungkin saya akan coba gunakan time frame 4 jam. Nah, ini ya. Jadi lebih kurang kalau kita lihat secara progresnya sendiri, memang ada potensi kita ngelihat dia sudah mulai finishing wave 4 karena terjadi yang namanya ABC running flat atau ABC expanded flat corrective pattern. Dan kalau misalkan dia mau ngejar ke potential wave 5, itu diperkirakan secara target nih, kita ukur menggunakan yang namanya Fibo extension. Kita cari tahu kira-kira seberapa jauh penguatan dari si Fibo elite wave 1 atau impulsive wave pertamanya, lalu kita tarik ke pullback-nya dia di wave 4. Dan kita bisa dapetin kira-kira potensi targetnya itu berada di kisaran 47.900 atau 47.800. Yang artinya sejajar dengan situasi pada di time frame daily, di mana kita hanya menemukan ada resistance terdekatnya di kisaran level tersebut, teman-teman. Dan tentu saja ketika harganya sudah berhasil break dari resistance yang ada di sini, itu artinya dia juga berhasil break dari neckline-nya si inverse head and shoulders, dan finally teman-teman, kita mungkin akan testing ke potential area 47.000 before kita masuk lagi ke skenario berikutnya, yaitu koreksi overall-nya ya, atau dump mungkin yang terjadi setelah dia menaikkan suku bunga sampai ke kisaran whether itu 40.000 atau 38.000, kita belum tahu pasti karena kita belum tahu di mana potential target wave satunya. Alright, so I guess teman-teman itu aja. By the way, sorry banget tadi saya tidak bermaksud ya untuk mengatakan hanya saya gitu ya. Mungkin banyak banget yang moonboy juga yang bilang kayak, oh enggak lah 30.000 bottomnya potensi bakal menguat lagi, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Cuman waktu itu memang pada saat lagi hot-hotnya orang-orang bilang turun, ya saya cukup confident bahwa ini kayaknya ada potensi bottom nih, karena MACD-nya ini sangat ekstrim. Bayangin dia turun sampai minus 3.000. Saya nggak pernah sih ngelihat di market lain tuh separah itu, teman-teman ya. Jadi saya rasa itu mohon terima permohonan maaf dari saya atas kesalahan kata-kata yang saya ucapkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dari quick update jadinya agak panjang karena saya harus bikin video klarifikasi ya. Alright, so I guess teman-teman itu aja. Thank you so much for watching this video. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Have a nice day buat teman-teman semuanya. God bless everyone. Cheers and bye-bye.